Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 dan kelompok 10 atas nama Vina Febriana, Andi Terima Firamin, Kofifa dari program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Islam akan menjelaskan mengenai Badan Amil Zakat Nasional. Badan Amil Zakat adalah institusi pengelola zakat yang sebelumnya dibentuk oleh pemerintah untuk melakukan kegiatan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang sesuai dengan ketentuan agama Islam. Sedangkan Lembaga Amil Zakat adalah institusi pengelola zakat yang dibentuk sepenuhnya oleh masyarakat, kemudian dikukuhkan oleh pemerintah untuk melakukan kegiatan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang sesuai dengan ketentuan agama Islam. Adapun produk-produk yang dihasilkan oleh Badan Amil Zakat Nasional, di mana menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, Basnas mengumpulkan dana melalui zakat, infak, dan sedekah beserta dana keagamaan sosial lainnya. Infak dan sedekah adalah pemberian sukarela yang dikumpulkan oleh Basnas untuk program sosial yang diatur dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 261 sampai 273. Selanjutnya adalah zakat profesi, yaitu zakat yang berasal dari penghasilan rutin, yaitu penghasilan gaji dan juga honorium yang dikeluarkan sebanyak 2,5% ketika mencapai nisab yang setara dengan 85 gram emas, di mana hal ini diatur dalam Fatwa MUI nomor 3 tahun 2003. Selanjutnya adalah zakat perdagangan, yaitu zakat yang berasal dari hasil usaha dan dikeluarkan sebanyak 2,5% ketika mencapai 1 tahun dan mencapai nisabnya, di mana hal ini diatur dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 267. Selanjutnya adalah zakat pertanian yang berasal dari hasil tani dan dikeluarkan ketika mencapai nisab, yaitu setara dengan kurang lebih 750 kg gabah dan dikeluarkan sebanyak 5% sampai 10% tergantung dengan alat bantunya. Diatur dalam Quran Surah Al-An'am ayat 141. Selanjutnya ada zakat peternakan, yaitu zakat yang dikenakan atas hewan ternak yang dikembangkan dan dipelihara seperti sapi, kerbau, kambing, atau domba, dan hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 Pasal 22 Ayat 1. Terakhir, menurut Peraturan Basnas Nomor 3 Tahun 2018 tentang pendayagunaan dan pendistribusian zakat, disalurkan melalui program-program Basnas seperti program pendidikan, yaitu beasiswa dan juga sekolah gratis, program kesehatan, yaitu klinik dan pengobatan gratis, program ekonomi produktif, yaitu memberikan modal usaha kepada fakir, miskin, dan garim. Ada pula program seperti program tanggap bencana, program dakwah, program pembangunan rumah yang layak, air bersih, dan juga bantuan. Akad yang digunakan dalam Badan Amil Zakat Nasional ada 6. Yang pertama, akad terbaru, yaitu akad yang digunakan dalam pengumpulan zakat, infak, dan sedekah karena bersifat hibah atau pemberian sukarela tanpa imbalan. Yang kedua adalah akad wakalah musaki, yaitu memberikan kuasa kepada Basnas untuk pengelolaan dan penyaluran zakatnya. Yang ketiga adalah akad kad, yaitu akad yang digunakan dalam program zakat produktif, misalnya pemberian bantuan modal usaha yang harus dikembalikan tanpa adanya tambahan. Yang keempat, akad ijarah. Akad ijarah digunakan untuk menyewa gedung, kendaraan, dan tenaga ahli untuk mendukung layanan kesehatan, logistik, dan pelatihan sosial. Yang kelima, akad mudarabah. Basnas bekerja sama dengan mustahik dalam usaha produktif dengan memberikan modal dan keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Yang keenam, akad musyarakah. Akad musyarakah adalah kerjasama usaha dengan modal dari Basnas dan mustahik yang hasilnya dibagi sesuai proporsi. Akad ini diterapkan dalam usaha kolektif, misalnya koperasi binaan Basnas. Itulah tadi penjelasan mengenai Badan Amil Zakat Nasional. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.